Di video kali ini, gue akan ngebahas tentang 5 kesalahan anak muda soal bermain kripto atau investasi kripto. Biasanya boncos. Di balik sorot media tentang anak muda yang mendadak kaya dari kripto, tapi lu percaya nggak? Gue sih nggak tahu sih. Tapi sebelum gue mulai, subscribe channel ini, like video ini, share lah ke teman-teman kalian atau orang yang membutuhkan informasi ini. Karena informasi zaman sekarang tuh mahal sekali, guys. Jujur asli dah, mahal banget informasi, makanya gue share secara gratis, yaitu tadi ya sebutin. Jangan lupa share dan subscribe lah. Ada jutaan kisah yang jarang diceritakan atau jarang disebarluaskan ke media sosial, makanya gue berani ngomong di sini, speak up di sini, karena ya gue nggak mau nutupin fakta ini gitu loh. Ya gue harus ngebuka ini di publik gitu loh, dengan platform YouTube ini. Ya gue percaya lo bisa mendengarkan, semoga ini bisa ditonton dengan kalian yang sungguh-sungguh paham tentang kripto. Ya gue di sini juga lagi belajar kripto dan dikit-dikit lah. Banyak anak muda yang kayak gue semangat banget nih investasi di kripto, wah koin micin yang bisa kali 1000, kali 100, kali 10.000 kayak altcoin dan segala macam, tapi malah rugi gede. Ya karena lu nggak tahu itu koin apa yang lu beli, nggak ada fundamentalnya. Ya lu kalau beli yang koin-koin ya Bitcoin atau enggak ETH atau segala macam Solana gitu, ya jangan, untuk pemula ya jangan altcoin, itu bahaya banget. Kayak lu ngikutin sinyal-sinyal dari Telegram dan segala macam tuh kayaknya bullshit sih. Itu malah bikin kayak yang bikin sinyalnya itu sih, kayak lu ikut beli Solana itu, orangnya malah yang nyaranin lu malah makin kaya. Karena apa? Karena dia udah beli Solana duluan ketimbang lu gitu. Jadi dia mempromosikan apa yang dia beli, kayak koin yang dia beli gitu. Contohnya Solana dia udah beli lama, terus lu ikut-ikutan beli karena FOMO gitu kan, takut ketinggalan dan segala macem. Dan gue juga akan membahas tentang euforia dalam ilmu. Apa tanpa ilmu? Euforia itu harus ada ilmu bro gitu. Gak harus ya lu gimana mau euforia kalau nggak ada ilmu gitu kan. Coba dah lu bayangin ada mahasiswa namanya tuh Raka, dia pertama kali tuh kenal kripto tuh dari postingan temennya gitu di Instagram, karena temannya itu profit 300% bro. Bayangin 300% di saham, ya mustahil banget. Dan itu profitnya juga dalam semalam doang gitu, nggak dalam 6 bulan, 3 bulan, setahun. Itu semalam doang. Bayangin gimana rasanya biar nggak FOMO itu gimana gitu, tanpa riset, tanpa membaca white paper gitu. White paper tuh penting bro, lu baca, karena itu ya white paper tuh ya untuk dibaca gitu. Terus mahasiswa yang namanya Raka itu, yang tadi yang FOMO ikut temennya itu, beli koin, nyobain koin yang lagi trending gitu, dia beli. Bayangin coba, malah dibeli gitu. Ya emang sih beberapa hari kemudian grafik tuh naik tajam gitu, naik drastis gitu. Terus rasa kepedeannya tuh gede banget si Raka ini, kayak gue jenius banget jadi keuangan gitu, gue jenius banget, dalam semalam gue bisa profit berapa ratus gitu. Tapi kenyataannya gimana bro? Padahal itu cuma kayak permainan pasar aja, dan seminggu seudah kayak dia ngerasain keuntungan yang segitu, itu belum di take profit ya. Nah itu malah koin yang dia beli itu anjlok 70% gitu. Bayangin, yang tadinya profit persenan banyak, itu malah anjlok ke 70%. Bayangin gitu. Ya Raka jelas panik dong. Terus dia jual semuanya gitu loh, dengan rugi 70%. Tuh gede banget bro, dari yang dia beli gitu loh. Dia rugi 70%. Bayangin bro, dijual langsung, dia takut gitu. Dan itu pun kayak mau kehilangan semua tabungan dia gitu loh. Tolol banget. Ngapain pakai lu ikut-ikutan temen lu profit dalam semalam gitu, dan lu malah ikut-ikutan beli koin yang lagi trending? Menurut gue salah banget sih. Tapi ya itu kan kesalahan lu yang harus lu bisa lu pelajarin gitu kan. Harusnya lu pelajarin dulu ilmu dari kripto ini, nggak harus ikut-ikutan, nggak harus FOMO. Semenjak lu FOMO, lu bakal kayak gue ngintip-ngintip terus nih apa yang lagi trending, apa yang lagi vibe gitu. Tiba-tibanya lu takut, kayak aduh anjir anjlok
70%, bayangin bro, gua pusing apa gitu. Ya itu kan masa lalu karena lu ikut-ikutan karena FOMO tadi kan. Terus lu jatuh pas udah anjlok, ya lu takut kayak, wah gua nggak mau rugi 100%, ya udah cukup sebelum apa 70% aja udah cukup gitu loh ruginya maksudnya. Menurut gua juga fear of missing out ini emang bahaya banget sih, kayak FOMO ini bahaya banget. Ya gimana ngebahaya, kayak lu belum tahu ilmunya terus ikut-ikutan beli deh. Yang nggak harus beli dari saran temen lu, tapi lu beli kayak aduh gitu. Ya, sebenarnya sayang banget sih anjlok 70%. Gokil sih anak-anak zaman sekarang. Dan setelah itu lu kayak gue pengen banget balas dendam gitu. Lu jual apa namanya barang-barang lu jual aset lu jual apa namanya motor lu jual, lu convert ke IDR atau rupiah atau fiat ini, terus lu convert lagi ke digit ke bank. Terus lu kayak nyobain, gue cobain lah koin micin ini, jatuhnya tuh kayak malah judi gitu, bukan investasi kripto, lu malah judi gitu. Dan gue itu kesalahan yang sangat-sangat fatal di anak muda, apalagi mindsetnya yang kayak udah teracuni dopamin. Dopaminnya kan tinggi banget gitu di kripto nih. Ya gitu karena apa FOMO dulu, terus anjlok turun, resah, takut, jual rugi, ya begitulah sih. Dan terus juga kesalahan itu juga pakai uang panas, harusnya kan pakai uang dingin bro, yang nggak harus lo nantikan gimana perkembangannya, gimana profitnya tuh berapa, nggak harus ditungguin gitu. Lo ngapain kayak aduh pakai uang panas tuh menurut salah banget sih. Kayak lu gaji 5 juta terus lu nggak lempar semua lah, 90% gitu ke kripto atau ke koin-koin altcoin atau koin-koin micin atau koin yang gorengan gitu. Ya itu menurut gua kayak lu belum tahu ilmunya, terus tiba-tiba apa namanya invest ke kripto tuh menurut gue salah banget sih. Terus menjak lu udah kayak pakai uang panas, lu over trading dan serakah, lu udah FOMO, lu udah takut, lu udah serakah, lu udah over trading, itu menurut gua udah merusak banget sih. Kayak mental lu harus dibenahin sih soal investasi kripto ini, bikin cepet kaya menurut gua bullshit. Gak usah ikut-ikutan influencer karena dia udah beli duluan gitu. Nyuruh lu tuh cara namanya soft selling, jadi halus gitu loh, mau promosikan tuh halus gitu loh, nggak harus yang kayak ayo lu beli koin ini gitu, enggak, cukup kayak oh iya koin ini bakalan naik 6 bulan lagi gitu. Nah lu udah malah kayak aduh anjir gua nggak mau ketinggalan nih, beli deh, coba deh gitu. Dan juga nggak punya tujuan di kripto ini, di kripto, di saham, di reksadana harus punya tujuan yang jelas dulu, harus yang konkret, solid, harus yang bener-bener gue udah tahu nih, gue udah ada ilmunya gitu, nggak yang kayak ikut-ikutan doang. Tuh menurut gue salah banget sih. Lalu harus tahu kayak target profit lu tuh berapa, target kerugian lu tuh berapa gitu, dan juga lu harus paham resikonya tuh berapa besar gitu. Menurut gue itu udah paling aman sih. Jadi yang harus lu pelajari adalah pahami dulu fundamentalnya, pakai duit dingin, jangan FOMO, jangan serakah, jangan over trading, punya strategi yang jelas, paham akan resiko, disiplin resiko lo berapa, disiplin resisten, dan yang lebih penting jangan tergoda sama influencer kripto yang kayak gua ada untung ribuan atau jutaan persen dari koin ini. Bullshit bro. Jadi segitu aja di video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman lu yang apa FOMO kripto dan kripto hype ini. Bullshit. Oke, thank you, semoga bermanfaat.